layarnya. Oh, Sudah, Pak. nomor subbabnya belum saya ganti. Ini sebetulnya subbab 13.3 ya. Di dikta ternyata saya salah salah ketik. 13.3 ini mestinya. Jadi ini bab 13. Mungkin udah baca-baca juga, Anda sudah tahu ada aplikasi transformasi Fourier dalam pemrosesan signal. Ini salah satu tema kita juga ya. Setelah bab ini kita akan membahas wavelet yang tema sentralnya adalah pemrosesan signal sebetulnya. Nah, transformasi Fourier tentunya juga punya aplikasi dalam pemrosesan signal. Deret Fourier juga sebetulnya ya. Kita akan bahas khusus di sini tentang satu teorema yang dikenal sebagai teorema sampling Shannon ya. Nah, apa itu? Kita akan bahas sama-sama. Ini udah berapa orang yang hadir? Mohon info, saya udah nggak lihat lagi daftar peserta. Apa sudah 12 orang? 12 Oke, orang, Pak. 12. 13 dengan Sudah saya? Pak waktunya. Oke, baik. Tolong di-admit aja kalau masih ada yang masuk. Baik, jadi teorema sampling Shannon yang akan kita bahas ini intinya sama. Kalau kita punya signal, bagaimana kita dapat merekonstruksinya. Nah, kalau deret Fourier kan signalnya pada interval terbatas. Transformasi Fourier signalnya pada interval tak terbatas. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita hanya mengandalkan transformasi Fourier, maka kita perlu tak terhingga data kan gitu ya. Bahkan tak terhitung. Kalau deret Fourier tak terhingga juga. Koefisien Fourier kan ada tak terhingga banyak gitu ya. Ibaratnya itu yang kita simpan, lalu signal direkonstruksi dari koefisien-koefisien Fourier itu. Nah, kalau transformasi Fourier, signalnya tanda kutip terjadi gitu ya, pada interval tak terbatas dari min tak hingga sampai tak terhingga gitu ya. Nah, data yang kita simpan, jadi kalau transformasi Fourier saja kita punya fx, lalu kita punya f topi gitu ya. Nah, ini data yang kita simpan, f topi C. Nah, ada berapa banyak C? Di sini C anggota R. Ada berapa banyak bilangan real? Bukan sekedar tak terhingga, tapi tak terbilang ya. Jadi tak terhingga itu kan ada derajatnya, ada levelnya gitu ya. R itu jauh lebih banyak daripada N. Himpunan bilangan real itu jauh lebih banyak anggotanya daripada himpunan bilangan asli gitu ya. Jadi kalau deret Fourier kita menyimpan sebanyak bilangan asli, koefisien. Kalau di sini kita menyimpan tak terbilang nilai gitu ya. Nah, teorema sampling Shannon mereduksi hal tersebut untuk signal-signal tertentu. Ya, jadi persisnya bunyinya seperti ini. Teoremanya berbunyi sebagai berikut. Jika F anggota L2 dan support dari transformasi Fourier-nya itu terbatas. Ya, berada pada interval min T, T. Maka fx dapat direkonstruksi dengan rumus ini. Apa yang dipesankan oleh teorema ini, kita cukup menyimpan nilai f. Jadi di sini yang kita simpan nilai f di titik-titik Kpi per T, bukan nilai f topi. Jadi transformasi Fourier-nya nanti dalam pembuktian dipakai, tapi
pesan dari teorema ini yang kita simpan adalah nilai f di titik-titik tertentu. Jadi kalau kita punya signal f yang terjadi tanda kutip dari minta hingga sampai tak hingga, entah seperti apa ya f itu, katakanlah nolnya di sini, maka pi per t, katakan itu pi per t, 2 pi per t, dan seterusnya di sebelah kiri juga di sini ada min pi per t, min 2 pi per t, dan seterusnya ya. Nah, pesan teorema ini kita cukup catat nilai f di titik-titik kpi per t. Maka kita dapat merekonstruksi f kembali dari nilai-nilai di titik kpi per t itu. Mengejutkan kan? Hebat ya? Gitu ya. Jadi hanya dengan menyimpan nilai-nilai f di titik-titik tertentu, dan ini terbilang banyaknya. Ya, terbilang banyaknya nih. Sama dengan banyaknya bilangan asli, seperti halnya deret Fourier lagi nih. Terbilang banyaknya. Bahkan ini tidak harus menghitung transformasi Fourier, ini nilai f itu sendiri. Ya, nilai f itu sendiri. Jadi ini semacam kodenya. Ini adalah decodernya gitu ya. Hasilnya F lagi gitu ya. Begitu. Nah, sebelum kita bahas buktinya tidak terlalu panjang. Jadi kuliah kita hari ini singkat, tapi Anda coba resapi hasil ini, Anda main-main nanti ya dengan contoh. Saya tidak memberi banyak contoh, hanya ilustrasi saja nanti. Ini interpretasinya. Jika sebuah signal F tidak mengandung, jadi tidak ya, tidak mengandung frekuensi lebih tinggi daripada T, Hertz, satuan frekuensi, maka signal tersebut dapat dikenali, dapat direkonstruksi gitu ya. Dikenali apa direkonstruksi melalui nilainya di titik-titik sampel yang tersebar dengan jarak pi per t. Oke, nah ini ilustrasinya. Ini frekuensinya kalau seperti ini, frekuensinya frekuensi di sini 2 pi gitu ya. T-nya dalam hal ini 2 pi. Maka di sini Anda lihat kita cukup mencatat nilainya di titik-titik ini saja, dan itu jarak satu sama lain dalam hal ini pi per 2 pi setengah ya. Pi per 2 pi di sini setengah. Jadi di sini H-nya lah gitu ya. Sama dengan setengah. Gitu. Kap. Jadi Kpi per T itu kan K-nya bilangan bulat. Jadi dua titik yang berdekatan artinya kita hanya melihat pi per T aja ya. Di sini T-nya sama dengan 2 pi. Oke, itu jelas ya. Jadi karena ya kita mengasumsikan gelombang itu seperti fungsi sinus ya. Jadi kalau kita mencatat nilai puncak dan lembahnya saja, maka itu cukup gitu untuk merekonstruksi fungsi sinus itu, ibaratnya gitu ya. Itu interpretasi. Saya ingin Anda juga mengenal siapa si Shannon itu
biasakan mencari informasi sendiri sebetulnya. Ini saya hanya memberi contoh saja hanya dengan Wikipedia, tapi ini Wikipedia yang berbahasa Inggris ya. Kalau berbahasa Indonesia saya eh, amati informasinya tidak sekaya yang berbahasa Inggris. Kenapa? Karena kontributornya ya dari kita-kita yang berbahasa Indonesia kurang banyak ya, kurang banyak. Saya pernah mencoba berkontribusi, tapi ternyata nggak, untuk jadi kontributor aja nggak mudah ya. Terlalu banyak ininya apa? Kayaknya ada mafianya Wikipedia berbahasa Indonesia nih. Jadi eh, mau bergabung aja juga apa? Kayak banyak temboknya gitu. Jadi yang berbahasa Inggris lebih informasinya lebih kaya dan Anda bisa lihat di situ Shannon itu siapa gitu ya. Ini saya hanya mencuplik paragraf pembukanya aja. Si Shannon ini udah meninggal tahun 2001. Matematikawan tapi juga electrical engineer. Jadi teknik elektro lah kalau di kita. Dan cryptographer ya. Ahli teori informasi. Nah, sebetulnya kalau saja beban kuliah itu tidak banyak, kuliah teori informasi itu menarik nih untuk diberikan sebagai kuliah pilihan ya. Nah, tapi ya di kita nggak ada yang menekuni juga. Saya sendiri juga bukan bukan pakarnya begitu. Dulu waktu saya kuliah di Australia, saya mengambil kuliah teori informasi. Itu perpaduan analisis dan statistika ya. Karena ada peluang-peluang segala macam. Nah, si Shannon ini penemuan teorema tadi itu dipublikasikan di uh, tahun 1948. Oke, singkat kata, sosok Shannon ini uh, termasuk sosok matematikawan abad 20 yang cukup penting lah gitu ya. Bahkan saya mau mengatakan ini, cuman rujukannya barangkali harus dicari bahwa Shannon ini termasuk matematikawan yang jadi boleh dibilang makmur juga alias sejahtera alias relatif rich atau kaya karena dia menjadi konsultan dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang tentunya akan membayar dia dengan uh, imbalan yang lumayan gitu ya, begitu. Jadi matematikawan bisa jadi kaya juga sih sebetulnya, itu yang mau saya katakan. Bukti teorema tadi, walaupun dikatakan F anggota L2 ya saja, maka tapi kita tahu F topinya support ya. Jadi di sini nilai F topinya ini ada di antara min T dan T. Dan kita tahu F top itu fungsi yang kontinu, terbatas, dan seterusnya ya. Maka kita bisa simpulkan F topi ada di L1. Pasti terintegralkan. Kontinu ya. Pasti terintegralkan. Dikuadratkan ya masih kontinu juga. Jadi anggota L1 sekaligus anggota L2. Betul? Betul ya, Sylvia? Iya, Pak. Maka gitu ya, sebagai fungsi yang domainnya itu hanya interval min t, t, maka kita dapat menguraikan f top itu sebagai deret Fourier pada interval tersebut ya. Ini kan deret Fourier kan? Kita
pernah membahas deret Fourier pada interval sembarang kan, min L, L waktu itu. Sekarang min T, T. Dengan koefisien, nah ini koefisiennya sengaja indeksnya menyesuaikan, ini kita substitusi aja indeksnya min K gitu ya. Jadi itu supaya muncul ini, muncul transformasi Fourier itu. Ini tidak lain pakai sebelum pakai teorema inversi Fourier ini kita perluas dulu dari sini ke sini, kita perluas batasnya jadi min tahingga sampai tahingga, karena di luar ini kan f topi ini bernilai 0 ya. Nah, ini teorema inversi Fourier dipakai di sini. Oke? Nah, saya akan hapus atau nggak usah nih. Slide berikutnya menggunakan transformasi teorema inversi Fourier sekali lagi. Jadi yang kedua kali. Kita peroleh ini teorema inversi Fourier lagi. Tetapi kita mundur ke sini. Lalu si transformasi Fourier tadi kita substitusi dengan deret Fourier-nya. Jadi integral dari sigma lalu bertukar integral dan sigma dengan asumsi kekonvergenan dan seterusnya ya. Bertukar. Lalu integral ini kita hitung. Integral itu kita hitung. Kita dapat fungsi sin Tx min Kp per Tx min Kp. Seperti itu. Dengan kekonvergenan di sini konvergennya dalam norma L2. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas ya. Nah, sekarang ini hasil yang mengejutkan apa tidak? Dari ilustrasi tadi, wah mengejutkan ya, nilai F itu cukup dicatat di titik-titik Kp per T saja gitu ya. Lalu dekodernya adalah fungsi sing. Ini kan fungsi sing ya. Ingat fungsi sing? Waktu kita membahas konvolusi, fungsi apa yang transformasi Fourier-nya fungsi sing? Atau sebaliknya, kalau kita punya fungsi sing, transformasi Fourier-nya apa? Ingat? Karakteristik. Fungsi karakteristik ya. Nah, fungsi karakteristik itu kan fungsi yang supportnya atau bernilai 1 hanya pada interval tertentu kan. Waktu itu contohnya intervalnya min setengah, koma setengah, atau min 1,1 atau 0,1. Ya, sekitar itu. Jadi sebetulnya nggak heran juga kalau ada fungsi yang bisa direkonstruksi oleh fungsi sing, syaratnya transformasi Fourier-nya terbatas gitu ya. Nah, saya tidak akan menambah terlalu banyak, tapi ada catatan ini. Jadi himpunan bilangan ini tadi nilai-nilai F di titik Kp per T dengan K bilangan bulat disebut sampel, makanya namanya teorema sampling gitu ya. Samplingnya bukan sampling statistika, walaupun konsep
dasarnya ya mirip ya, sampling ya sampel berarti cuplikan. Teorema di atas mengatakan bahwa F dapat direkonstruksi dari sampel tersebut dengan menggunakan keluarga fungsi ini. Ini sebagai decodernya gitu kan. Tadi saya menggunakan kata kode untuk sampelnya ini. Nah, hal tersebut sebetulnya tidaklah mengejutkan karena fungsi sink yang merupakan inverse transformasi Fourier dari nah di sini fungsi karakteristik kali itu, jadi ini fungsi karakteristik yang sudah dimodulasi ya dengan fungsi itu kombinasi cos dan sin itu ya, cos tambah i sin yang nilai modulusnya sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat dari keluarga fungsi SK ini merupakan basis ortogonal untuk F2, maaf, untuk L2 yang anggota L2 yang supportnya termuat di selang min T, T. Ortogonalitasnya gimana? Ortogonalitasnya Anda bisa cek. SK, sebentar. Ya, SK dengan SL, gitu ya. Ini harus 0 kalau K tidak sama dengan L. Nah, Parseval, pakai Parseval juga. Ini kan SK topi, SL topi, gitu ya. Kalau ngitung hasil kali dalam antara SK dan SL sendiri, lumayan rumit. Ada 2pi-nya nggak, Reinhard? Saya suka lupa di situ. Yang di sini, Pak? di depannya. Ada 2pi-nya mungkin ya, atau 1/2pi, lupa saya. Oh, ini yang pelan Parseval kayak juga. Ya kayaknya ada sih kalau tergantung definisi hasil kali dalamnya kayaknya. Kalau fungsinya dari R ke R nggak ada 1/B min A. Ini Oh iya. ini transformasi Fourier bukan deret Oh iya, Fourier. transformasi ya. Kalau nggak 2pi pangkat min 1 ya, saya juga lupa. Iya. Kita nggak mundur lagi. Mungkin ada 2pi pakai tanda tanya aja. Nah, tapi nggak penting karena kita mau membuktikan dia 0 apa tidak gitu ya. Nah, ini kan hasil kali dalam pada akhirnya konstan. Bentar. Kita langsung hitung integral aja. Ya, di sini integral ada konstanta di depannya. Integral dari min T hingga sampai T hingga. Tapi akhirnya dari min T sampai T karena SK topi itu supportnya dari min T sampai T gitu ya. Sebentar. Masih penghapus. Penghapus. Dari min T sampai T karena ini tadi kan fungsi karakteristik ini kan bernilai 0 di luar selang itu. Dan ini tinggal E pangkat min I pi K si per T kali E pangkat I pi, yang ini udah dikonjugat jadi plus pangkatnya I pi L si per T gitu kan. D si. Dan itu kan ya ini udah pernah kita hitung lah waktu deret Fourier ya. Ini akan sama dengan 0 kecuali K sama dengan L. Jadi sama dengan 0 untuk K tidak sama dengan L. Dengan kesamaan Parseval sekali lagi,
F itu dapat dinyatakan sebagai ini, dan ini adalah faktor normalisasinya ya. SK dibagi normanya, SK-nya muncul di dua tempat kan. Jadi norma SK pangkat 2 itu. Tapi karena penyebut ditarik, kalau ditulis seperti itu jadi pangkat min 2. Kemudian normanya kalau dihitung, ini kita terima aja ada T per Pi, dan ya norma dan juga faktor pengali di depan Parseval itu dikumpulkan jadi tinggal T per Pi. Nah, ini FK Pi per T itu sebetulnya datang dari sini gitu ya. Kalau pakai cara pandang lain ya. Hasil kali sebentar. Jadi kalau kita hitung hasil kali dalam ini kan sama dengan, lagi-lagi ini sama dengan dari min T sampai T E min Pi I Pi K Si per T. Oh, bentar. F. Sorry. F-nya kelewat. Ya, F-nya saya tulis di sini aja ya. F topi C D C gitu ya. Yang tidak lain ini teorema inversi Fourier F K Pi per T gitu. Oke. Jadi kalau melihat ini ya ini bukan sesuatu yang luar biasa, tapi dalam matematika tuh hanya orang-orang yang jeli yang bisa melihatnya ya, gitu ya. Bukan luar biasa, tapi kalau nggak jeli ya nggak kelihatan juga gitu ya. Nggak jeli ya nggak kelihatan juga. Tadi saya ngajar TPB ya tentang turunan berarah, kalkulus peubah, banyak kalkulus 2 peubah lah. Turunan parsial udah dibahas, turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y gitu kan. Kalau ada fungsi dihitung turunan parsial terhadap X sama dengan sekian, turunan parsial terhadap Y sama dengan sekian. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita hitung dalam arah yang lain berapa gitu ya. Oke, ada konsep turunan berarah, dapat juga akhirnya dalam arah sekian ternyata dapat nilai yang lebih besar. Pertanyaannya kemudian apa? Saya bertanya kepada mahasiswa. Nggak ada yang bisa, ya bukan nggak ada yang bisa sih, saya cuma ngambil sampel satu orang gitu. Nggak tahu harus bertanya apa gitu ya, padahal arahnya kan udah agak jelas lah, mungkin belum terlalu jelas. Lalu saya kasih contoh, dalam kehidupan sehari-hari kan kita banyak juga berjumpa dengan bilangan-bilangan, angka-angka gitu ya. Misalnya lari sprint gitu ya, rekor dunia saat ini sekian, 9, berapa detik gitu kan. Udah di bawah 10 detik ya kalau nggak salah kan. Ada yang hafal tuh rekor lari, rekor sprint, coba saya cek ya. Ini kita ngobrol deh, karena udah ini juga. Ada yang pengamat atletik, world record untuk sprint itu 9,58 detik ya. Buka koma itu dalam hal ini berarti ini ya
Ya, dia di bawah 10 detik lah yang pasti. Nah, sebelumnya 10 detik barangkali gitu ya. Pertanyaan yang wajar kemudian apa saya tanya begitu. Kalau menurut Anda apa pertanyaan yang wajar? Jarak mungkin. Nah, enggak, kita berbicara rekod gitu ya. Anda juga coba. Sebelumnya 10 detik, terakhir 9,58 detik. Bayangkan kalau nanti ada olimpiade lagi, ada lomba sprint lagi, pertanyaan Anda apa? Ada yang bisa lebih cepat tuh. Nah, lebih cepat apa enggak? Kalau jaraknya 100 meter tetap yang namanya sprint. Ya, jaraknya itu nggak berubah, yang namanya sprint 100 meter. Bisa lebih cepat nggak gitu ya? Tentunya nanti nggak bisa jadi 5 detik gitu ya. Tapi tetap kita menunggu-nunggu nih, rekornya pecah nggak? 9,57 barangkali gitu ya. Ini sekarang 9,58. Nah, tadi ngomong-ngomong soal turunan berarah. Turunan parsial terhadap X nilainya 2, parsial terhadap Y nilainya 4. Turunan dalam arah tertentu nilainya 4,4 ternyata lebih besar dari turunan parsial terhadap Y. Pertanyaannya kemudian apa gitu ya? Pertanyaan yang saya harapkan dijawab oleh mahasiswa itu adalah dalam arah mana turunan berarahnya bernilai maksimum gitu ya. Bisa lebih besar lagi dari 4,4 apa enggak gitu kan. Nah, dengan adanya pertanyaan itu, maka muncullah nanti konsep turunan atau laju perubahan maksimum, laju perubahan minimum. Kalau kita nggak bertanya gitu ya nggak ada konsep laju perubahan maksimum, laju perubahan minimum. Nggak ada konsep turunan berarah juga barangkali gitu ya. Kita udah aja turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Udah cukup aja dengan dua itu. Ya ilmunya nggak berkembang gitu ya. Oke, yang mau saya katakan kembali di sini, walaupun ini, oh iya ya jelas ya, oh iya gitu ya, iya setelah ada Shannon yang barangkali ngotret gitu ya, jeli melihat ini gitu ya. Nah, banyak teorema dalam matematika setelah dibuktikan, ya cuman begitu aja. Ya, tapi kenapa nggak Anda duluan gitu ya, gitu. Jadi, kejelian itu penting dalam penelitian, bukan hanya dalam matematika saya kira ya. Tapi kejelian juga diawali barangkali dengan kuriositas ya, keingintahuan gitu ya. Kata Einstein, mengajukan pertanyaan yang tepat itu sudah setengah jalan itu. Tinggal Anda bisa memperoleh jawabannya apa enggak gitu ya. Ya, jadi saya kira kuliah hari ini tidak berpanjang lebar. Teorema Sampling-Shannon. Ada satu aplikasi lagi yang tidak akan saya bahas. Saya punya videonya khusus tentang itu, yaitu ketaksamaan Heisenberg. Anda bisa baca di Diktat dan juga tonton video kuliah umum saya tentang ketaksamaan Heisenberg yang saya perluas lagi pembahasannya bukan hanya di L2 tapi bahkan di ruang lain yang lebih umum gitu ya. Bukan cuma juga di LP tapi di ruang, siapa yang bisa nebak ruang apa? Kalau Anda tahu bidang penelitian saya, Anda bisa nebak. Ada yang tahu? Leo tahu ya. Ruang More. Ruang More gitu ya. Ketaksamaan Heisenberg saya bahas di ruang More dan bukan sekedar saya bahas juga. Dan ini juga cerita yang boleh saya banggakan begitu ya. Karena kejelian juga gitu ya ketika saya di video itu saya ceritakan riwayatnya ketika saya mengikuti workshop di Italia gitu. Saya bertemu dengan matematikawan di sana sesama peserta, ada juga narasumber dari workshop tersebut, ngobrol-ngobrol. Kebetulan
punya teman irisan begitu ya. Teman irisan itu adalah mantan pembimbing doktor saya. Lalu berceritalah si narasumber ini tentang penelitian terbaru dari pembimbing dokter saya yang salah seorang kolaboratornya ada di situ gitu ya. Jadi makanya percakapannya terjadi. Kemudian bercerita tentang ya ketaksamaan Heisenberg di ruang yang lain lah gitu ya. Lalu saya terpikir, wah kalau begitu bisa juga di ruang Murray begitu. Yang menjadi mainan tanda kutip saya beberapa tahun terakhir gitu. Jadi pulang dari sana, lalu saya berangkat lagi ke Jepang, saya bercerita dengan kolega di Jepang. Kayaknya kita bisa membuktikan ketaksamaan Heisenberg di ruang Murray deh. Coba kita kotret yuk gitu bareng-bareng gitu. Dan waktu itu udah ketemu separuh jalan, 75% lah bahkan gitu ya. Pulang ke Indonesia saya lanjutkan, tentunya masih berkomunikasi dengan kolega di Jepang. Nggak sampai 2 bulan, 1 bulan kemudian kami sudah rampung gitu ya, tinggal merapihkan papernya, kami kirim, kemudian papernya diterima dan udah publish tahun berikutnya gitu ya. Jadi kami membuktikan ketaksamaan Heisenberg di ruang Murray gitu ya. Itu contoh juga gitu ya. Jadi dalam penelitian itu kita harus bertanya, harus curiga, harus punya dugaan gitu ya. Lalu kita eksekusi. Mungkin salah ya nggak apa-apa. Mungkin kita dapat dugaan yang lain gitu ya. Mungkin dapat hasil yang lain yang tidak terduga sebelumnya. Oke, saya akhiri bab 13 dengan cerita tersebut. Tentunya bab ini tidak akan muncul di ujian karena tidak ada lagi juga ujiannya. Tapi akan ada PR dan barangkali ujian perbaikan buat yang kemarin hasilnya belum bagus. Tapi materi ujian perbaikan saya kira akan sama saja dengan materi ujian kemarin, hanya sampai bab 12 plus ya. Aplikasi yang dalam persamaan diferensial kemarin itu kan aplikasi transformasi Fourier yang dibahas di mestinya bab 12, saya nggak salah kan? Karena ternyata penomoran agak salah tuh di bab 13. Tapi nomor 4 kemarin bisa kan? Nggak mau dibahas. Nggak rapi tapi Pak. Nggak rapi tapi kan idenya transformasi Fourier, lalu nanti teorema inversi Fourier, lalu jadi konvolusi, lalu pakai lagi teorema tentang konvolusi itu kalau yang dikonvolusikan anggota L1 maka konvolusinya juga anggota L1 gitu ya. Kita punya teorema itu. Saya end stream. Bye.